siapa nih yang dimaksud ya kan? Ternyata mengerucut ke satu orang, yaitu Bapak Robby Tremonti. Spekulasi publik juga akhirnya makin liar karena potongan-potongan cerita dalam buku ini dianggap punya kemiripan dengan perjalanan hubungan mereka berdua. Ya memang pernah rame juga pada masanya, listeners. Tapi menurut aku ya, listeners ya, sebenarnya dari bukunya Aureli aja kan nggak ada yang menyebutkan langsung nama Robby Tremonti ya. Ini kan cuman kayak spekulasi-spekulasi netizen aja gitu kan, listeners. Kalau misalnya memang Robby ini merasa terganggu dengan adanya memoir dari Aureli, sebenarnya langkah yang baik menurut aku ya, minta maaf gak sih? Dan kayaknya tuh banyak banget dari kita juga yang pada saat berita ini viral pada masanya pas zaman dulu itu, banyak dari kita semua yang mendiskreditkan dan mengucilkan Aureli karena dulu kan dia masih kecil, cewek ya kan, gak punya power. Kalau sekarang baru tuh orang-orang kayak iya juga ya, kasihan banget ya Aureli pas itu ya, listeners ya. Listeners, ini ada informasi buat kalian mungkin yang kemarin ngikutin berita Robby Tremonti ya kan, dan juga Aureli Hermansyah, yang padahal sebenarnya ya menurut aku sih di memoirnya Aureli tuh dia tidak menyebutkan siapa-siapanya. Bahkan teman-teman dia yang baik pun disamarkan gitu loh namanya. Cuman entah kenapa Bapak Robby Tremonti ini kepanasan sendiri dan katanya dia siap mengambil langkah hukum karena merasa nama baiknya sudah tercemar gitu, listeners. Awal mulanya kan sebenarnya dari isi buku ini yang mengangkat kisah pribadinya Aureli pas dia masih remaja. Nah, di ceritanya dia menyebut sosok pria dengan nama samaran Bobby yang dikisahkan memiliki hubungan sama Aureli dengan usianya di mana dia tuh masih muda si Aurelinya, listeners. Awalnya terlihat hubungannya penuh perhatian, penuh cinta, penuh kasih sayang, tapi ternyata menjadi manipulatif, menjadi menyakitkan. Walaupun tadi aku udah mention gak ada penyebutan nama asli secara langsung, tapi ya netizen kita emang pinter ya, listeners. Dicari-cari lah siapa nih yang dimaksud ya kan. Ternyata mengerucut ke satu orang, yaitu Bapak Robby Tremonti. Spekulasi publik juga akhirnya makin liar karena potongan-potongan cerita dalam buku ini dianggap punya kemiripan dengan perjalanan hubungan mereka berdua. Ya memang pernah rame juga pada masanya, listeners. Di media sosial berbagai unggahan-unggahan postingan lama itu akhirnya diangkat, dianalisis lagi lah sama warganet yang tiba-tiba berubah tuh jadi FBI ya. Dan dari situlah nama Robby mulai ramai diperbincangkan. Begitu. Dia ngerasa namanya ikut terseret dan reputasinya juga kena dampak. Akhirnya dia buka suara. Dia menyampaikan kalau tudingan yang sudah berkembang ini merugikan dirinya secara pribadi dan juga profesional. Bahkan dia mengaku ada pekerjaan yang akhirnya sempat tertunda karena isu yang beredar ini. Jadi dia bilang, wah ini sih bukan cuman tentang publik yang berspekulasi ini. Ini udah masuk ke ranah pencemaran nama baik, kata Robby begitu. Dia menegaskan kalau memang tuduhan ini tidak bisa dibuktikan secara hukum, dia siap untuk menempuh jalur hukum untuk membersihkan namanya. Dia menyebut langkah hukum ini adalah haknya sebagai warga negara untuk melindungi reputasi dan juga karirnya. Dan dia juga menekankan kalau tuduhan yang tidak berdasar ini bisa berdampak besar loh sama kehidupan seseorang. Makanya dia ngerasa perlu ngambil tindakan tegas. Nah, tapi kita kan tahu ya, kemarin buku Broken Strings, memoir Broken Strings ini kan lumayan menyita perhatian masyarakat ya, listeners ya. Banyak yang menilai, termasuk aku, menilai buku ini tuh sebagai suatu bentuk keberanian untuk menyuarakan pengalaman yang tidak enak di masa muda. Isu-isu yang diangkat juga kayaknya tuh akrab banget ya sama kita, sering banget kita temuin di kehidupan kita sehari-hari. Grooming ya kan, yang mungkin banyak orang yang nggak tahu sebenarnya grooming itu adalah hal yang salah ternyata kan, listeners. Dan nggak sedikit pembaca yang merasa kisah dari Aureli sendiri itu tuh kadang relate sama beberapa orang yang mungkin nggak berani speak up. Ya kan, ada yang ngasih dukungan penuh ke Aureli karena dia berani ya kan menceritakan pengalaman pahitnya. Ada juga yang memilih kayak netral deh, tunggu deh ini diproses hukum gitu kan. Sebagian yang lain juga membela Robby karena ya Aureli kan gak nyebutin namanya secara jelas kan, listeners. Mungkin ada beberapa dari kita juga yang merasa hal ini tuh gak boleh dianggap sepele kan, karena kan jatuhnya udah merusak masa muda seorang anak, listeners. Ada juga yang mengatakan kalau memoir itu adalah sudut pandang pribadi, bukan vonis hukum. Jadi publik gak boleh langsung nyimpulin siapa yang bersalah
Begitu, listeners. Beberapa netizen juga mengingatkan ada tuh yang namanya cancel culture di mana itu memang bisa menghancurkan reputasi seseorang sebelum ada keputusan resmi, begitu. Nah, pendukung Robby juga akhirnya ikut bersuara dan menyatakan siap membantu. Ada yang ngedukung dia ya. Kalau misalnya langkah hukum benar-benar ditempuh, mereka menilai kerugian reputasi yang dialami sama Robby ini bukan hal kecil. Karena kalau kalian berkarir, gak cuma di dunia hiburan aja kayaknya ya, berkarir di bidang apapun pasti sangat bergantung sama yang namanya citra. Siapa sih yang mau nge-hire orang dengan background dan juga track record yang jelek, kan gak ada yang mau kan, listeners. Begitu tuh, makanya mungkin Robby ngerasa kayak ini udah terlaluan deh gitu. Tapi menurut aku ya listeners ya, sebenarnya si dari bukunya Aureli aja kan nggak ada yang menyebutkan langsung nama Robby Tremonti ya. Ini kan cuman kayak spekulasi netizen aja gitu kan, listeners. Kalau misalnya memang Robby ini merasa terganggu dengan adanya memoir dari Aureli, sebenarnya langkah yang baik menurut aku ya, minta maaf gak sih? Udah kayak paling bener gitu. Karena ya kalau misalnya kita lihat sekarang banyak yang menganggap apa yang dilakukan sama Robby juga nggak benar gitu kan. Kalau misalnya aku jadi Robby, menurut keyakinan saya, aku akan kayak minta maaf secara terbuka aja gitu ke Aureli dan juga mungkin sama publik karena udah bikin heboh gitu, listeners. Kayaknya kalau misalnya dengan cara itu kayak masalahnya udah kelar. Cuman ya nggak tahu itu kan kalau aku nggak tahu lagi kalau Robby Tremontinya bener ngerasa kayak gitu apa enggak ya kan. Dan polemik mereka berdua ini masih terus bergulir, belum ada keputusan hukum resmi yang diumumkan. Kita juga sebagai netizen juga masih menunggu apakah perkara ini akan benar-benar lanjut ke meja hijau dan menemukan jalan penyelesaian lain. Karena menurut aku juga kayaknya Aureli lagi sibuk kan, dia juga lagi hamidun kan say, dan dia udah tinggal di luar negeri gitu loh. Jadi menurut aku buat Mbak Aureli kalau misalnya ada panggilan nggak usah disauting, nggak usah direspon karena kamu kan udah bahagia di sana. Takutnya Aureli kalau misalnya kesini lagi tuh traumanya kebuka lagi, listeners, kan kasihan lagi buat Aurelinya begitu. Dan kayaknya tuh banyak banget dari kita juga yang pada saat berita ini viral pada masanya pas zaman dulu itu banyak dari kita semua yang mendiskreditkan dan mengucilkan Aureli karena dulu kan dia masih kecil, cewek ya kan, gak punya power. Kalau sekarang baru tuh orang-orang kayak iya juga ya, kasihan banget ya Aureli pas itu ya, listeners ya. Dan buat kalian semua ini jadi pengingat juga buat kalian, reminder buat kalian kalau sebenarnya apa yang kalian lakukan kalau misalnya kayak grooming itu nggak baik. Kalau mungkin kalian merasa kayak tapi teman aku itu juga itu kok pacaran sama minor, nggak boleh. Kalau misalnya teman kamu misalnya maling, masa iya kamu ikutan maling? Kalau kamu tahu itu salah, ya jangan ikut dilakukan. Jadi kita juga sebagai netizen harus lebih bijak lagi ya dalam menyikapi setiap informasi yang beredar. Jangan langsung asal ngomong A, ngomong B, ngomong C gitu, influencer. Kita tunggu aja, semoga ini ada ujungnya dari kasus ini.